persidangan kasus ini, si Junko diperkosa sekurang lebih 400 kali digilir oleh pria itu. Halo guys, balik lagi bersama gue Sivana Sekarani di Aasaw Channel. Oke, kali ini gue bakal ngebawain satu buah kisah yang sangat tragis yang dialami oleh gadis SMA. Gadis ini bernama Junko Furuta yang berasal dari Misato. Gadis ini memiliki paras yang sangat cantik, sehingga kecantikannya ini membuat dia sangat populer di sekolahnya, yaitu SMA Yashio Minami. Namun kepopulerannya ini nggak menjadikan dia selamanya enak, justru dia mendapat pandangan buruk dan iri dari teman-temannya. Ini nggak seberapa, kepopulerannya juga mengantarkannya dia kepada pemerkosaan, penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan oleh seorang remaja laki-laki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Nah, Yakuza ini kelompok Jepang atau gangster gitu yang sangat ditakuti pada masa itu. Nah, kasus pembunuhan ini dinamakan pembunuhan gadis SMA berselimut beton. Junko lahir pada tanggal 22 November 1971. Ia tinggal bersama orang tua, kakak, dan adik laki-lakinya. Seperti siswa SMA Jepang pada umumnya, Junko juga melakukan pekerjaan paruh waktu hingga petang selesai ia pulang sekolah. Nah, awal dimulainya ketika seorang laki-laki bernama Hiroshi Miyano ini mempunyai ketertarikan pada Junko. Nah, Hiroshi Miyano ini mempunyai reputasi tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza. Padahal biasanya si Miyano ini menyukai gadis-gadis atau cewek wanita gitu yang nakal, suka merokok, suka pakai narkoba seperti yang ia dan kawan-kawannya lakukan. Malahan perempuan kayak si Junko Furuta ini biasanya tuh direndahkan oleh geng mereka. Namun si Miyano ini membuat pengecualian sama si Junko. Nah, suatu hari si Miyano ini nyatakan cinta sama si Junko. Namun sama Junko ini ditolak karena ia beralasan sedang tidak minat pacaran. Padahal selama ini semua siswa itu melakukan perintah dan aturan yang dibuat oleh Miyano. Karena kan takut tuh sama Yakuza, ya kan. Nah, penolakannya si Junko ini membuat si Miyano marah besar. Nah, suatu malam tuh pada pukul 8.30 tepatnya 25 November 1988, si Junko pulang dari pekerjaan paruh waktu dengan menaiki sepeda. Nah, nggak tahu kenapa nih kebetulan ada si Miyano dan temannya Nobuharu Minato sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan memperkosa wanita-wanita lokal. Emang dia tuh udah biasa ngelakuin kriminal kayak gini, jadi buat dia tuh hal kayak gini ya udah lumrah aja lah gitu ya kan. Nah, akhirnya sifat jahatnya si Miyano nih muncul. Terus dia ngomongin sama si Minato, temennya tuh, nanti lo nendang sepedanya si Junko ya sampai Junko jatuh, nanti lo kabur aja, nanti gue datang ke situ pura-pura nolongin si Junko. Terus kata si Minato, oke, siap gitu. Akhirnya mulai tuh aksinya dikerjain tuh kan. Si Junko jatuh, nah Minatonya kabur, Miyano datang. Nah, si Miyano ini menawarkan pertolongan kepada si Junko karena si Junko yang kakinya cedera akibat jatuh. Nah, si Junko ini nggak nolak pertolongan dari si Miyano. Nah, akhirnya tapi si Miyano ini nolongin si Junko nggak dibawa pulang ke rumahnya, melainkan dibawa ke sebuah bekas gudang yang nggak jauh dari tempat si Junko jatuh, ya kan. Nah, akibat dari penolakan itu, si Miyano mulai melancarkan aksinya dengan menyinggung kekuasaan dan koneksinya dengan si Yakuza, ya kan. Nah, terus si Miyano ini ngebawa si Junko ke hotel. Terus dia ngehubungin dua temannya lagi nih, si Jo Ogura sama Watanabe Yasushi. Sedangkan si Minato nanti nyusul. Udah gitu udah kumpul nih semuanya. Nah, akhirnya 4 pelaku ini ngebawa si Junko ke salah satu rumah pelaku, yaitu rumah orang tuanya si Minato, ya kan. Udah dibawa, terus si 4 pelaku ini ngomong nih sama si Junko, gue tahu ya alamat rumah lu di mana. Coba kalau lu berani kabur, nanti Yakuza bakal ngebunuh keluarga lu. Nah, karena itu si Junko nggak berani ngelakuin apa-apa, ya kan. Nah, terus ternyata si Miyano sama ketiga temannya ini tuh mempunyai rekam jejak kriminal dengan memperkosa wanita secara beramai-ramai. Kan emang udah biasa Salome ini orang, maunya satu lubang rame-rame aja gitu. Pada tanggal 27 November 1988, orang tuanya si Junko ini melaporkan ke pihak kepolisian karena nggak kayak biasanya si Junko ini nggak pulang-pulang. Tapi nggak selang berapa lama, orang tuanya ini mendapatkan telepon dari
si Junko. Si Junko ini dipaksa oleh Miano untuk menelpon orang tuanya dan berbohong kalau dia sedang menginap beberapa hari di rumah temannya untuk menghindari pencarian polisi. Sementara di rumahnya Minato, si Junko juga dipaksa nih pura-pura ngaku sama orang tuanya Minato jadi salah satu pacar dari keempat pelaku ini. Meskipun orang tuanya nggak sepenuhnya percaya ya, tapi mereka lebih baik memilih diam karena kan mereka juga takut sama si Yakuza ini. Minato juga seorang remaja laki-laki yang sering melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Sama orang tua aja berani dia ya kan, apalagi sama itu. Emang bocah kagak takut dia sama ini orang tua, kagak kualat luntar deh. Nah, selama kurang lebih 40 hari di rumah itu, si Junko mendapatkan kekerasan yang tingkat kekejamannya udah melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya orang dari 4 pelaku ini, teman-teman Yakuzanya juga sering dipanggil untuk turut menyiksa si Junko ini. Duh, gue mah cewek satu orang, lu laki rame-rame, nggak ada otak. Nah, menurut persidangan kasus ini, si Junko diperkosa sekurang lebih 400 kali digilir oleh pria itu. Lu bayangin aja ya kan. Gak hanya itu, si Junko juga sering dipukul perutnya pakai barbel, terus digantung tubuhnya itu dijadiin samsat, ditinju-tinju. Coba lu bayangin aja, ya ampun. Terus sering juga dia tuh kayak dibakar, tubuhnya itu dibakar, terus kadang ditusuk-tusuk pakai jarum. Gue udah nggak bisa ngebayangin dia gimana sih itu Junko. Mau berontak juga nggak bisa, namanya tenaga cewek ya kan. Satu cowok aja kita nggak bisa ngalahin, apalagi rame-rame. Kurang lebih dari 16 hari penyekapannya si Junko, ada seorang pria yang diintimidasi untuk turut memperkosa si Junko. Nah, pria ini melaporkan insiden ini kepada saudaranya. Nah, saudaranya ini nyuruh orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Nah, 2 orang polisi ditugaskan untuk mengecek rumahnya si Minato. Ada nggak nih, bener nggak nih yang dikatakan sama pria ini, bener nggak nih ada si gadis gitu ya kan. Tapi 2 orang polisi ini ternyata nggak ngecek nih rumahnya si Minato. Dia beralasan udah yakin nih surat undangan pemeriksaan ini aja udah cukup mengatakan bahwa di rumah itu bener nggak ada gadis, nggak ada si Futa. Gimana sih maksudnya, nggak, lu belum ngecek aja baru dengan keyakinan sendiri udah percaya gitu ya kan. Lu bayangin aja. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan penyekapan si Junko ini berusaha menelpon pihak kepolisian. Namun upayanya ini gagal lagi karena ketahuan sama si Miano. Nah, karena ketahuan ini udah tahu pasti mau diapain kan? Iya betul. Belum jawab kan? Si Junko ini disiksa lagi, dipukulin sama 4 pelaku ini. Nah, sampai tuh anusnya sama kemaluannya itu dimasukin botol. Duh, bayangin aja. Ya udah kayak gitu ya pasti kan mengalami pendarahan hebat kan. Akhirnya si Junko tuh kejang-kejang. Nah, menurut laporan persidangan kasus ini, 4 pelaku ini mengira bahwa si Junko cuma pura-pura kejang. Emang gak ada otak dasarnya dia. Udah gue kesel sendiri jadinya. Nah, terus si Junko ini karena dikirainnya pura-pura kejang, si Junko dibakar lagi sama 4 pelaku ini. Emang udah hatinya tuh udah tertutup, udah semoga cepat-cepat diberi hidayah, tapi kan udah terlambat semuanya. Nah, katanya juga nih saking si Junko-nya udah gak kuat sama penyiksaan itu, dia tuh sampai sempat kayak minta, udah please bunuh gue aja gitu, bunuh gue gitu. Dia tuh saking udah gak kuatnya. Oh iya, dia tuh sempat kayak udah disiksa-siksa gitu tuh, dia masih sempat disuruh bermasturbasi di depan para 4 pelaku itu. Bener-bener aduh, udah ini banget, bejat banget dia tuh 4 pelaku itu ya, gue udah gak ngebayangin. Nah, si Junko kan udah bilang udah bunuh gue aja, tapi 4 pelaku ini malah nolak dan malah si Junko disuruh tidur di balkon. Di balkon itu kan padahal saat itu lagi musim dingin banget. Nah, karena kerasa penyiksaan ini, si Junko sampai kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya. Tuh sampai dia tuh kayak udah pupnya mungkin pencernaan, jadi pupnya udah sembarangan gitu. Nah, karena dia ngotorin karpet ini, si Junko disiksa lagi sama 4 pelaku ini. Bahkan ya, si Junko juga makan sama minum aja tuh udah nggak bisa, pasti muntah. Nah, kasihan nih 4 pelaku ini, enggak, malah tambah disiksa si Junko nih. Nah, selama penyekapan ini juga si Junko dibuat kelaparan oleh 4 pelaku ini. Bahkan ia disuruh makan kecoa dan minum urinnya sendiri. Gue gak bisa bayangin lagi cuy.
memasuki Januari nih, penyiksaan demi penyiksaan dilakukan oleh 4 pelaku ini kepada si Junko. Nah, karena penyiksaan ini, kondisi fisiknya Junko tuh mulai berubah. Wajahnya udah pada bengkak-bengkak, luka-luka, sekujur tubuhnya juga udah pada luka akibat luka bakar, luka siksaannya mereka, dan mengeluarkan nanah dan bau tidak sedap. Nah, keempat pelaku ini kehilangan nafsu bejat nih sama si Junko dan sempat mencari korban baru. Yang satu aja lu belum dibebasin udah nyari korban baru. Nah, korban barunya ini untuk diperkosa, tapi tidak disekap seperti si Junko. Pada 4 Januari 1989, keempat pelaku ini melakukan penyiksaannya lagi terhadap si Junko. Mereka menendang, memukul, terus meninju sampai memposisikan si Junko ini berdiri, terus dipukul tuh kakinya pakai tongkat. Jatuhlah si Junko ini, ya kan. Akibatnya itu pendarahan sangat deras dan luka-luka bekas lukanya itu kan udah pada infeksi, terus pada ngeluarin nanah tuh sama bau-bau gak enak itu, ya kan. Nah, keempat pelaku ini nggak berhenti di situ aja. 4 pelaku ini pakai sarung tangan nih biarin nanah-nanahnya itu nggak kena ke tangan mereka, padahal kan mereka sendiri yang ngebuat si Junko kayak gitu, ya kan. Nah, mereka masih terus aja memukuli si Furuta. Sekali lagi mereka tuh nuangin cairan, kalau menurut kita sih bensin mungkin ya, ke paha, ke tangan, ke kaki, sampai ke perut, terus dibakar lagi tuh si Furuta. Coba, gua mau udah gak kuat banget deh. Nah, akhirnya dari serangan kekerasan ini selama 2 jam si Furuta akhirnya meninggal dunia. Aduh, gua udah lemes banget sih, gua ngebacainnya juga udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, terus nih keempat pelaku ini takut nih kelakuannya ketahuan, karena mereka membungkus tubuhnya si Furuta dengan selimut, terus memasukkannya ke dalam drum besar yang bervolume 208 liter. Nah, terus itu tuh ditaruhin semen basah jadi kayak dicor gitu, ya kan. Nah, terus keempat pelaku ini pada malam pukul 8 membawa drum yang berisi tubuhnya Furuta ini ke daerah yang bernama Toko di Tokyo, terus dibuang tuh ke truk semen. Lu otaknya udah gak ini banget deh, bener, gue gak bisa ngomong apa lagi. Nah, pada akhir 1989, pada akhir Januari 1989, akhirnya beberapa pelaku ditangkap atas kasus pemerkosaan gadis lain. Nah, pada tanggal 29 Maret 1989, setelah interogasi lebih lanjut, akhirnya pelaku ini mengakui kejahatannya atas si Junko Furuta dan mulai menyeret pelaku lainnya. Nah, drum besar yang berisi tubuhnya si Junko ini akhirnya ditemukan keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 1989. Nah, Junko Furuta akhirnya dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Keluarga dan teman-temannya menghadiri pemakaman itu dengan kesedihan yang sangat mendalam. Nah, gimana nih menurut kalian kisahnya si Junko ini? Sangat tragis, ya kan? Kalau gue sih udah gak bisa berkata apa-apa lagi, ya gue sih biarin tenang aja dia di sana gitu kan. Oke guys, sekian cerita Junko Furuta versi gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng kalian biar gak ketinggalan channel-channel terbaru dari gue. Oke, see you next time guys. Thank you.